Elvira to lead our prayer this evening before we start discussing about our topic for today. Can you please? Could you? Okay, sir. Yeah, thank you. Everyone, let's pray together. God in heaven, thank you for blessing us until tonight, and we want to start our mid class. Bless us and give give of all my strength. Thank you, God. Amen. And thank you, Elvira, for the great prayer. Okay, ladies and gentlemen, who wants to show his or her the outline of research proposal? Jangan ini ya, karena kalau kalian tidak tunjukkan, saya nggak akan periksa. Karena inilah cara. This is one of my method to check and recheck the content of your proposal. Ya, jadi yang lain juga nanti akan bisa belajar dari proposal kamu. So we can share many things to other friends, ya. Jadi kalau kita mendiskusikan, for example, we are discussing about Elvira's research proposal, and the other students will add their knowledge, yeah, from the mistakes or from the improvement that I will give you, and that I will suggest you to complete or to revise or to fix your research proposal. So, without showing me your research proposal, I will not know the content of your proposal. So please, jadi mulai sekarang action yang perlu. Okay, Josephine, raising hand means that Josephine will share us her research proposal. Yes. Maybe only the outline first. Yeah, please, Josephine, the Zoom meeting is yours. Yeah, all right. Yeah, can everybody see the screen of Josephine now? Can you respond? Yes, sir. We can see it. All right, ya. Oke. Dari sini juga kamu belajar mempresentasi ya sebelum nanti kalian terjun ke presentasi yang langsung. Di kelas saya ini juga kalian belajar how to present your proposal. Coba sekarang meskipun ini, even though this is only the outline, so I need to give Josephine how you present your proposal in front of us. Biar nanti nggak terlalu deg-degan di saat hari H saat presentasi. Silakan. Okay, I'll try. Yes. Okay, so good evening. Afternoon. Yeah, good evening. Good afternoon, sir. And good evening, everyone. My name is Yosefina Sargatia. Today I will present you a presentation entitled Translation Techniques of Figurative Language Used in Jumpa Lahiri's Short Stories. Okay. Yeah, next. Setelah judul. Next, I'll start from the chapter 1, introduction, from the background of the study. Jhumpa Lahiri, an American writer of Indian descent, is characterized by ordinary language and character against the background of figures who are usually Indian immigrants. And what makes this these stories interesting even more? There are some figurative languages were found on it. Next, the statement of the problem. So in this research, I will be
I will be finding. I will be. I will find. I Ya, will find. I will find what kinds of figurative language are used and what strategies are used to translate the figurative language into target language. Next, the purpose of this study. First, to find out the kinds of figurative language are used in the stories. And second, to find out what techniques are used to translate the figurative language into target language. Oke, ini dia. Back please to find out what techniques. Nah, teknik siapa yang kamu pakai atau yang si penerjemah gunakan? Ini kurang jelas masih ya. Jadi di sini maksud kamu teknik siapa? Siapa yang menggunakan teknik? Kamu sebagai peneliti atau si penerjemah? Nah, itu langsung kamu bisa perbaiki nanti. Jadi, to find out what techniques are used by the translator, ya, to translate the figurative language in the subtitle of. Nah, ini movie ya, bukan ya? Novel. Short story, sir. Iya, berarti berarti the translation of the Jumpa Lahirias stories ya. Jadi used by the translator. Jadi langsung paham. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, nggak membuka celah nanti untuk the board ya untuk mempertanyakan hal itu gitu ya. Jadi used by the translator to translate. Jadi nggak ditanyakan lagi nanti siapa. Menurut saya masih bingung nih, ambigu nih kalimatnya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kamu bilang used by the translator berarti si penerjemah ya. Oke, next. Oke. Coba apa ini? To give new information and knowledge to improve. Nah, ini juga masih kurang. Coba terjemahkan. Ini to give knowledge kepada siapa? Jadi nggak jelas di situ spesifik pada siapa. Reader. The reader. Ya, ya. Jadi nanti tambahkan. Kalau practically to give contribution as a reference to other researchers, ya. Pakai S di situ karena peneliti kan banyak ya, to the further study. From this research, the readers, usahakan itu the readers, ini plural semua ya. Jadi kamu tidak langsung menyatakan itu satu orang pembacanya atau peneliti lainnya. Jadi researchers, other researchers, the readers, usahakan itu pakai yang plural ya. May know what the actual meaning of, ya ini grammarnya juga masih berantakan ya, karena ini bukan pertanyaan, berarti what the actual meaning of figurative language found in short stories are ya. Kalau pertanyaan kan to be-nya langsung what are the actual meaning, karena ini klausa berarti are-nya di belakang ya. Oke, saya kadang-kadang kita terlalu ini ya, tapi ya karena memang ini masih secara skripsi boleh lah, karena memang theoretically, practically, jadi orang kan melihat apa sih kegunaan penelitian kita ini. Jadi secara teoritis, secara teori untuk sebenarnya improve their ability. Kalau practical itu contribution, new information and knowledge. Kalau ini contribution is reference. Secara praktek berarti pada penerjemah atau pelaku penerjemahan. Kalau ini akademisi ya. Oke, good. Saya kalau saya sih sebenarnya kurang ini kalau yang terlalu kalian tahu ya, kalau saya itu sebenarnya bukan orang yang terlalu akademis. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini saya enggak, kalau di dalam di dalam sidang itu saya enggak terlalu pertanyakan. Yang saya selalu fokus itu adalah judul, problem,
purpose, metodenya, cara-cara kamu mengambil data, cara kamu menganalisis itu penting buat saya, dan hasilnya. Benar nggak hasilnya sesuai dengan yang kamu tanyakan di problem? Jangan di problem research kamu ada 2, di hasilnya ada 4, ya kan? Jadi harus kohesif ya, harus ada namanya pola pikirnya seperti itu ya. Oke, coba lanjut. Signifikansi ya, praktisnya. Oke, method. Methodology of the study. Descriptive qualitative research method. Nah, menurut kamu ini juga kamu ambil ya itunya. Jadi kalau kamu bilang deskriptif kualitatif itu kenapa gitu. Jadi mahasiswa diharapkan mengambil teori siapa gitu ya. Menurut sini deskriptif kualitatif deskriptif itu seperti ini ya. Jadi kalau hanya ini nanti ini bukan paragraf ya. Jadi harus dijelaskan. Nah, disebut dengan deskriptif karena berhubungan dengan penjelasan kata-kata dan kalimat ya. Jadi nanti kamu ambillah dua referensi atau kamu citasi pendapat orang atau ahli metodologi apa sih yang mereka katakan pengertian dan deskriptif itu gitu ya. Itu perlu, makanya referensi itu juga harus banyak. Jadi orang apalagi ini orang yang baru meneliti nanti nggak tahu nih apa sih deskriptif quality. Padahal skripsi kamu nanti kalau sudah dipublish kan seringkali memang dibaca oleh orang yang akan meneliti, khususnya mahasiswa junior kamu gitu ya. Jadi kamu bilang tadi kan kontribusi, bagaimana berkontribusi skripsi kamu, ini aja nggak lengkap. Nah gitu loh, jadi harus kohesif. Kamu bilang tadi sebagai referensi, di sini kamu tidak ada. Contohnya ya, saya nggak judge Josephine, maksudnya kalau saya lihat ini secara gambaran umum, kalau cuma ini kalimatnya, coba kamu next slide. Mungkin di slide seterusnya kamu menjelaskan. Enggak? Oh, bukannya. Jadi langsung scope ya. Itu nanti dijelaskan ya. Oke. Next slide please. Ya, scope and limitation. Apa sih cakupannya dan terus. Jumpalah Iris original work, seksi and this last house. Coba kamu jelaskan maksudnya apa ini? Karena ini kan biasanya poin-poin penting dan mahasiswa akan menjelaskan dengan beberapa kalimat. Maksudnya apa nih? Coba jelaskan. Jangan suruh kami penguji atau pembimbing baca ini kamu ya. Ini kan klausa atau hanya frasa ya. Jadi kamu harus menjelaskan. Nah itu bedanya kita presentasi menggunakan PPT, kita nggak membuat kalimat banyak yang akan menyakitkan pembaca, menyakitkan mata pembaca. Jadi begini bagus tampilannya, tapi kamu harus jelaskan. Coba kita dengarkan penjelasan Josephine. Please, Josephine, explain your scope and limitation of your study. So the scope and limitation of the study is Jhumpa Lahiri's original works, Seksi and Displaced House. This is Jhumpa Lahiri's short original works on short stories, and it also translated, and also the translated, and also the translated version use Seksi and Rumah yang Diberkati by Gita Yulianika as the translator. Oke, interruption please, biar kita nggak bolak-balik nanti saya ini ya, karena kalian banyak, kita langsung komplitkan dulu diskusi kita tentang atau masukan ke proposalnya Josephine. Josephine, kalau ditanya what is your reason atau what are your reasons why do you choose only 2 short stories, Seksi and Displaced House? Because these 2 short stories already fulfill the data yang diperlukan. Okay, these 2 stories contain the data that I want to analyze, contain
the data of, atau those two or these two short story have many figurative language, karena itu kan alasan kamu tadi kan. Iya. Oke, karena memang bisa kamu tambahkan, jadi from these two short stories I have got 100 data gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, sir. Ini kalimat selanjutnya. Ini limitasi. Oh, cakupan kamu ya. Kalau identify the kinds of figurative language, oh berarti cakupannya atau limitasinya. Ini agak bingung. Mencakup dan Cakupannya, sir. limitasi ya. Identify, kalau nanti limitnya berarti jumlah datanya ya. Kalau cakupannya hanya mengenai figurative language. Figurative language banyak, berarti semuanya ya. Ada iya, sir. Ada teori yang digunakan sih, sir. Oke, di nanti kita lihat. Iya. Ya, Sir. oke. Analyzing the technique of translation ya, sesuai dengan ya masih ini ya, masih ini masih sesuai dengan problemnya. Oke, lanjut. Oke, my input, my advice, the limitationnya nanti as I told you last week, as I explained before, limitationnya itu belum jelas ya di situ ya. Limitnya itu di mana? Jadi limitationnya itu nanti sesuai dengan ini kamu ya, mungkin nanti di saat menulisan skripsi, limitationnya itu mungkin kamu ambil jadi langsung tentukan lah dari misalkan figurative language, misalkan menurut teori siapa yang kamu ambil, misalkan ada 10 ya, ada 10 kinds of figurative language, and then kamu ambil data yang kamu analisis hanya 2 per kinds of figurative language, jadi nggak kamu analisis semuanya gitu ya, itu menjadi batasannya. Oke. Karena memang satu contoh saja sebenarnya sudah sudah bagus, tapi 2 itu membandingkan contoh yang satu dengan yang kedua, jadi ada perbandingan nanti, jadi benar nggak ini sama-sama personification, benar nggak ini sama-sama similar. Jadi kalau 2 kamu buat contohnya kan lebih complete gitu, kalau hanya satu kan masih kurang menurut saya. That's my opinion ya. And then yang kedua, limitation of the study itu berarti kamu hanya menganalisis teknik, bukan metode atau bukan strategi. Nah, itu sebuah limitasi juga. Jadi sebenarnya gini adik-adik, jadi kita membuatkan limitation study ini sebenarnya bukan ngada-ngada, artinya memang kita jujur, penelitian kita ini memang hanya datanya saya ambil segini. Jadi kita nggak jago-jagoan menganalisis semua data yang kita dapatkan, ya kan? Yang kedua, kamu bilang kamu hanya menganalisis teknik, bukan metode atau strategi, gitu ya. Karena memang translation, there are so many theories of translation. One of them is technique. Jadi teknik yang saya gunakan, yang saya analisis di sini, is not the method, is not the process, is not the strategies, gitu ya. Itu menjadi limitasi batasan penelitian kamu. Paham ya? Sampai sini ya? Iya, sir. Okay, good. Next slide, please. Okay, status of the study. Coba explain. So this study not only will the metaphorical language employed in the source work be examined, but also the translation process will be uncovered. Ambigu. Why I say these ambiguous sentences di sini? Not only will, artinya kalau ini kan bahasa bagus banget bahasa kamu ini ya.
Harusnya bahasa yang sederhana ini this research will not only show metaphorical language. Tapi saya tanya dulu, memang kamu membahas metafor, memang sama? Is it the same between metaphorical and figuratif? Kenapa judul kamu figuratif, di sini metaphorical? Ini yang akan menjadi perdebatan nanti. Ini kalimatnya kamu dapatkan dari mana nih, jujur? Oh iya, saya kan bikin sendiri, abis itu menurut saya kurang bagus itu Google kata-katanya. Iya, jadi saya cek di Google Translate gitu. Iya, langsung salah ini. Metaphorical di sana figuratif. Ini nanti jadi pertanyaan bisa 100 jam nanti kalau penanyanya dosennya berarti macam. Kalau kayak gini disamain aja kali ya, Sar. Ya, maksudnya Bisa. gini, di sini pun nanti kamu akan dicecer. Oke. Tanya, kata kamu tadi but also translation process. Memang hasil problem research kamu tadi ada nggak kamu cari proses penerjemahannya? Ada nggak? Oh iya. Iya. Kalau kamu tanya proses penerjemahannya, kamu harus interview si penerjemahnya. Biar kamu tahu langkah-langkah apa yang dia lakukan. Kan? Masuk akal nggak? Iya, Sar. Iya. Kamu harusnya pede aja sama kata-kata sendiri ya, Sar. Iya, baru nanti grammarnya, baru dosen itunya, pembimbingnya yang nanti memeriksa. Oke, ya. Sar. Oke, Sar. Makanya saya bilang itulah uniknya kita mempelajari manusia, mempelajari penerjemahan ini, karena itu kan makanya dibilang manusia itu nggak tergantikan oleh mesin, ya. Secanggih apapun mesin penerjemah, ya itu masih perlu sentuhan manusia. Jadi jangan melulu kita selalu terlalu ini sama teknologi canggih. Teknologi kan buatan manusia. Makanya penelitian saya yang terbaru itu mengatakan bahwasanya kita harus tetap consult. Kalau saya menerjemahkan misalkan teks psikologi, saya consult with the psychologists. Karena mereka yang paham jargon-jargon atau bahasa di bidang psikologi, bukan saya. Gitu ya. Jadi kita tidak 100% bergantung kepada, we will not depend 100% by the machine translator, ya. Oke. Jadi kamu pakai kata sendiri nanti di sini ya. Dan kalimat kamu ini ambigu di kalimat utamanya dan juga di klausanya, ya. Oke. Jadi sudah paham ya? Iya, Sar. Coba kamu baca penelitian senior kamu. Emang di statusnya itu harusnya kan statusnya gini loh. If I'm not mistaken, statusnya ini gini. Sudah ada beberapa orang yang meneliti tentang figurative language. Ya. Iya, Sar. Tetapi nanti kamu sebutkan loh di sini penelitiannya siapa aja, minimal. Jadi kan saya ada lihat, terus ada yang kayak gini, ada juga yang ditulisin kayak statusnya di Fakultas Sastra itu siapa aja yang pernah ambil yang serupa gitu. Iya, makanya kamu miss-nya di situ kan. Kalau kamu tadi menunjukkan di sini penelitian si misalkan Naomi pada tahun sekian-sekian yang berjudul dia sudah meneliti tentang figurative language, tetapi nanti kan itulah gap-nya. Kalian tahu penelitian itu perlunya adalah gap-nya. Kalau orang sudah meneliti penelitian ini, ngapain kamu teliti lagi? Nah, sebenarnya statusnya S1 itu, sarjana itu hanya datanya ya. Yang saya lihat hanya datanya yang berbeda, alurnya sama ya, teorinya sama. Makanya kadang-kadang manusia mahasiswa itu ketahuan banget kalau copy paste, teorinya copy paste, prosesnya copy paste. Cuman datanya aja yang beda. Misalkan kamu dari Jumpa Lahiria, tapi peneliti misalkan yang dari Gunadarma dia ngambilnya short story-nya si apa gitu, yang lain lah, penulis yang lain. Hanya datanya yang beda. Tapi that's okay, that's fine.
banyak dosen kalian juga bilang yang bukan di bidang penerjemahan bilang kenapa nggak cari yang beda atau segala macam. Ya karena memang tarafnya kita sarjana ini kan hanya membandingkan data atau namanya menganalisis data sesuai dengan teori. Tapi memang penerjemahan itu kan melulu kalian ambil yang paling gambaran umum ya. Gambaran umum itu kan teori umum itu kan metode, strategi, teknik, dan proses. Ya. Kenapa nggak kalian ambil yang unik, yang khusus, yang lebih khusus? Misalkan seperti penelitian kemarin project papernya si kakak kelas kamu yang lama banget lulus itu. Kalau nggak saya paksa ini. Jadi saya ambil yang secara khusus aja. Contohnya dia melihat penerjemahan yang kenapa disebut penerjemahan literal itu tidak natural gitu ya. Dia ambil ini data-datanya tidak yang penerjemahan literal seperti ini dan maknanya. Contohnya saya bilang kemarin misalkan I don't feel very well today ya, I feel blue. Nah kalau diterjemahkan konteksnya itu kan dia sedang tidak baik perasaannya, dia merasa sedih, bukan dia merasa biru. Tapi kalau terjemahkan dia merasa biru, itulah contoh penerjemahan yang literal. Baru kamu analisis, bukan analisa ya. Bahasa formalnya sekarang analisis. Itulah yang kamu analisis. Apa judulnya, Sir? Pokoknya penerjemahan literal dalam film apa gitu. Laki-laki itu orangnya. Jadi mungkin yang lain, mungkin Josephine bisa meneruskan ini, mungkin yang lain gitu loh kan, kalian semuanya penerjemah ya, jadi gitu. Contohnya kamu ambil yang spesifik, metode kan ada 8 nih, ada yang literal, ada yang word per word, ada yang literal, ada yang semantik. Nah jadi kamu bisa misalkan membandingkan penerjemahan semantik, bukan membandingkan, menganalisis langsung yang spesifik aja, ambil satu penerjemahan semantik di film ini atau di short story ini. Kenapa disebut semantik? Nah, jadi diakhiri dengan nanti kesimpulannya berarti penerjemahan semantik di novel ini bagus karena menyampaikan makna yang sebenarnya. Kalau diterjemahkan secara harafiah, maknanya tidak akan dapat gitu. Jadi itu. Jadi jangan melulu yang orang lain ambil gitu. Misalkan itu kan kebanyakan sudah metode, strategi, teknik itu sudah semenjak translation ini dijadikan penjurusan ya. Di UKI kan masih baru ya. Kalau di kampus lain kan ini sudah lama penjurusan penerjemahan ya. Sudah lama linguistik itu dikalahkan oleh penerjemahan, and then pokoknya linguistik terapan lah seperti penerjemahan, pragmatik ya, sosiolinguistik sudah. Kalau yang linguistik murni itu sudah lama, maksudnya orang kurang tertarik lagi. I don't know why the reason ya, saya juga nggak mau cari tahu kenapa. Karena mungkin ya memang bahasa itu ya strukturnya begitu-begitu aja gitu loh. Tapi aplikasinya apa dalam kehidupan? Nah, makanya perlunya applied linguistik ini ya itu selalu berkembang, karena itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berkembang. Gitu ya. Makanya dijadikan translation ini sebagai penjurusan sekarang, karena di dunia kerja ini this is very useful gitu ya. Nah, jadi itu contoh saya berikan contohnya seperti itu adik-adik, biar kalian tidak melulu hanya datanya saja yang beda. Orang sudah banyak meneliti tentang figurative language, ya kan? Strateginya juga, jadi sama strategi figurative language. Tetapi apa yang beda dengan penelitian lain? Hanya datanya saja. Memang itu yang memang dipertanyakan dosen-dosen yang lain. Kalau bagi saya sih sebenarnya that's fine. Selama saya selalu bingung nih sama kalian, figurative language. Ketika saya tanya, memang apa bedanya simil dengan metafora? Apa bedanya metafora dengan personification? Mahasiswa saja nggak tahu loh. Padahal itu penelitian dia. Ketika dia mencocokkan
mencocokkan jenis-jenisnya dan contohnya dia aja masih ragu gitu. Saya bilang, kamu gimana sih? Kamu sudah meneliti, harusnya kalau kamu meneliti ini kamu sudah expert gitu. Nah itu harus kalian pertahankan ya. Kalau kamu meneliti tentang figurative language, Josephine, kamu harus benar-benar memahami apa sih figurative language. Baca dulu bahasa Indonesia, terus kamu bandingkan bahasa Inggris, biar lebih paham kamu. Saya memang bukan pure anak linguistik atau dosen linguistik, tapi saya paham. Karena dulu saya S1-nya memang sastra Inggris, jadi secara umum saya pelajari semua. Jadi ketika mahasiswa itu, apalagi di saat masuk ke penerjemahan, itu kan bidang saya. Banyaklah contoh datanya itu dianalisisnya dimasukkan salah. Dia bilang ini misalkan masuk ke linguistic compression. Ketika saya tanya apa bedanya linguistic compression dengan linguistic amplification, dia aja bingung. Bagaimana kamu menganalisis data kamu, menentukan data kamu, sedangkan pengertiannya kamu nggak tahu. Nah itu ya adik-adik. Jadi sebenarnya saya tetap bilang nggak apa-apa penelitiannya hanya datanya aja yang beda, tapi kamu mengerti, memahami banget gitu loh apa yang kamu teliti ini. Ya kan banyak kakak senior kamu yang mungkin nggak, apalagi bukan saya yang membimbing, itu datanya hampir 50% ke atas itu salah penentuan datanya. Dia bilang ini apalagi dia ngambil metode. Makanya saya tidak sarankan kalian ambil metode, karena metodenya itu terlalu kalau saya bilang itu terlalu cakupannya luas. Makanya kata si Newmark, metode penelitian itu tidak dipakai untuk menganalisis kata. Minimal metode itu untuk menganalisis kalimat. Jangan kata, frasa atau klausa, jangan. Padahal banyak banget mahasiswa kalau saya cek skripsinya, apalagi yang bukan yang saya bimbing, dia pakai metode menganalisis data. Datanya cuma satu kata, nggak kepake. Bagaimana kamu melihat kalau itu literal? Ya kan, contohnya kamu menerjemahkan hanya tadi blue, biru. Kalau kamu terjemahkan biru secara literal, ya saya iyain. Tapi kalau saya lihat kalimatnya, oh ini bukan literal. Gitu loh. Karena kamu nggak lihat konteks kata blue ini di kalimat ini. Jadi harus keseluruhan kalimat itu dianalisis itu kalau pakai metode. Tapi kalau teknik baru masuk ke kata, bisa frasa. Karena dia kan makanya ada sampai 18 teknik yang di teknik apa strategi ya. Teknik ya, 18 teknik. Jadi antara teknik dan strategi sebenarnya itu redundant juga. Tapi jangan bingung, tergantung kamu pakai teori siapa. Karena kita nanti merujuk ke teorinya, misalkan kamu pakai teorinya Molina. Iya, orang akan tahu kalau kata Molina seperti ini, benar nggak kamu penelitiannya, apa data kamu atau analisis kamu sesuai dengan teorinya si Molina. Ya. Jadi dari pembicaraan kita malam ini sebenarnya sudah banyak yang harus kalian pikirkan ke depan untuk memperbaikinya ya. Saya paham kalian beberapa masih ada yang bingung sampai nggak mau presentasi seperti Josephine atau kamu mungkin judulnya saja masih bingung ya kan? Ya saya nggak ngejudge tapi saya paham lah ya, karena mungkin pertengahan pertemuan ini, mungkin di pertemuan ke-6 kalian baru mendapat inspirasi. Nah, ini yang saya perlukan. Jadi thank you so much Josephine. Dari presentasi kamu ini, teman-teman kamu banyak belajar. Dan saya nggak bisa merespon ketika contohnya aja nggak ada. Kalau saya membuat contoh dari penelitian kakak-kakak kamu, itu nanti tidak akan membuat kalian berani untuk mencoba. Ya kan? Kalian hanya copy paste nantinya. Jadi lakukan dulu, baru kita analisis dari kesalahan kamu atau dari hasil yang kalian buat, baru ada saran-saran dari saya. Ya, gitu ya, paham? Gak ada respon nih. Kelasnya saya tutup atau lanjut nih? Paham, Zar. Ya, Paham, respon, Sir. Ya, oke, lanjut Josephine. Statusnya berarti ya ambil penelitian yang terdahulu,
Baru nanti tentukan gapnya di mana. Gapnya ini mungkin hanya di data saja menurut saya ya, karena memang saya lihat sudah banyak orang menganalisis terjemahan figurative language dari datanya aja yang beda. Tapi tolong lo kamu pastikan kalau Prof Bena atau Pak, bukan Prof, belum Prof ya beliau ya, Dokter Bena Pelawis masih di UKI kemarin dia selalu bilang, pastikan bahwasanya sumber data kamu ini jangan-jangan ada yang sudah pernah meneliti, ya kan? Boleh kamu ambil jumpa lahiriah tapi jumpa lahiriah tapi penelitinya nggak menganalisis terjemahan, dia hanya menganalisis keindahan bahasanya atau menganalisis figurative language-nya saja tanpa dihubungkan dengan translation. Itu baru perbandingan yang bagus. Ya, paham maksud saya? Ya, Sir. Atau jumpa lahiriah kan banyak short story-nya. Tapi penelitian misalkan si Sari namanya, penelitian si Sari di tahun 2021, dia tidak menganalisis short story yang tadi seksi dan ini, ya kan? Paham ya? Jadi kelihatan gap-nya, celahnya gitu ya, itu gap. Artinya ada yang baru di penelitian kamu, bukan hanya mengikuti penelitian lama. Benar ya? Paham ya? Paham, Sir. Ya, itu namanya gap. Kalau di magister dan doktor, di tingkat S2 dan S3 itu namanya novelty, ada yang terbaru. Di kalian sebenarnya bukan ada yang terbaru, tapi ada perbedaan. Ya, makanya nggak disebut dengan novelty, tapi hanya gap. Paham? Ya mudah-mudahan sih paham. Kalau ketika saya tanya paham, kalian nggak ada jawaban berarti masih bingung. Lanjut deh. Bisa lebih besar lagi nggak sih, Josephine, layarnya? Ini kan enak. Oke, jelaskan lah, bukan saya yang menjelaskan. Ini nggak usah lah. Ini Cuman dari itu makanya doang. saya selalu nggak baca ini. Karena ini, tapi kalau grammarnya berantakan langsung saya Ini sih diambil dari ini doang, Sir. Panduan, buku panduan. ya nggak apa-apa. Next, chapter 2. Nah ini nih, coba dari judul udah ketahuan sih sebenarnya. Apa literary review kamu? Ini saya masih belum ditulis sih, Sir. Oh, berarti udah paham ya. Berarti kamu ambil Iya. teori tentang apa, Yos? Teori apa sih ini? Ya, pengertian. Iya, pengertian. Terjemahan. Jenis-jenis terjemahan. figurative language, jenis-jenis figurative language. Enggak, gini, pola pikirnya gini. Selesaikan dulu teori terjemahan, proses terjemahan. Bukan mungkin, langsung aja deh ke ini, biar nggak kebanyakan teori, langsung ke kamu teknik ya tadi ya. Jadi yang kamu ini deduktif ya. Jadi kamu dari pengertian terjemahan secara umum, and then proses penerjemahan itu, and then tekniknya. Teknik siapa yang kamu pilih, itu yang kamu harus nanti kuasai ya. Baru setelah itu ada topik kedua yang berhubungan dengan apa yang data kamu, berarti figurative language. Iya. Apa pengertian figurative language dan jenis-jenisnya menurut teori siapa? Itu yang akan menjadi analisis kamu kan? Menurut teori. Ini kurang sih, Sir. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu sudah paham ya. Iya. Ya itu juga. Makanya tadi kalau kamu presentasi ini pun nggak terlalu saya ini, karena kamu yang harus paham. Karena ini bidang kamu yang kamu harus memahami. Ketika nanti saya bukan pembimbing kamu, saya penguji kamu, ini saya baca. Ya, paham nggak kamu tentang teori ini? Jangan-jangan teori ini aja kamu nggak paham, bagaimana kamu nanti menentukan jenisnya? Apalagi sudah masuk ke penerjemahannya, gitu ya. Oke, baik. Nah kalau ini biasanya yang banyak menanyakan ini nanti Miss Devi kalau jadi penguji ya. Miss Devi, Pak Janes, Mem Srisna, karena mereka linguistik. Ya. Jadi mereka akan banyak nanti lebih paham lah daripada saya. Oke?
Ya, Oke, itu Sir. saja. Thank you, Josephine. Nanti langsung kembangin ya, langsung lanjut aja lah. Oke, Sir. Nanti kan setelah seminar proposal, baru nanti banyak perbaikan kan, atau yang penting proposalnya sudah jadi dulu, ya kan? Oke, Sir. Lanjut saja dulu ya. Berarti ini sebenarnya poin-poin pentingnya sudah kamu pahami ya tadi ya? Iya, Sir. Oke, good. Thank you, Sir. Iya, berarti Josephine yang hari ini presentasi, yang lain buka kamera, kita sesi tanya jawab sampai 15 menit. Ada yang mau bertanya? Presentasi nggak usah ya, minggu depan saya pilih salah satu yang mau. Yang nggak mau berarti proposalnya nanti ya udah, hasilnya proposalnya begitu, terserah gitu ya. Yang mau presentasi ya berarti mau dikritik atau diberikan saran, itu saja, gampang. Ladies and gentlemen, ada yang mau bertanya? Oke, siapa yang belum mengisi daftar hadir? G-formnya sudah diisi belum? Belum, Sir. Ya, saya Belum, Sir. kadang-kadang kalian lupa ya, tapi kalau kalian lupa pun ini selalu saya screenshot yo. In this Soalnya meeting ada berapa kan orang? itu ada di dalamnya ada catatannya, Sir. Jadi di belakang biasanya. Oke. Jadi saya tulis. Oke. Makanya saya bilang di akhir atau di awal, terserah kalian. Saya ingatkan aja. Oke, yang hadir hari ini ada 16, tambah saya 16. Iya, saya kadang-kadang saya curious gitu ya. Jadi kadang-kadang kalian sudah paham ya kalau masih ada waktu saya ini nih. Yunita, buka dulu apa namanya, open your camera. Jangan-jangan kamu lagi pacaran, handphonenya kamu tinggalin di ini. Enggak, Sir. Bagus, ada suaranya. Sarah Siti. Thank you Yunita. Iya, Sarah juga, iya kan? Saya kalau langsung ingat lihat wajahnya langsung, oh iya. Neil. Oke, good. Neil, sudah ada yang masuk ke otak? Apa yang saya jelaskan tadi? Udah, Sir. Saya pengen nanya sebenarnya, Sir. Ya udah nanti ya. Tadi saya bilang ada pertanyaan. Baru keinget, Sir. Ya udah. Michelle, buka dulu kameranya, Shell. Michelle, coba cubit dulu Michelle itu, siapa sahabat karibnya. Jangan-jangan dia ketiduran ya. Saya cek dulu di sini. Presentasi. Saya anggap dulu Michelle ini nggak ada hari ini ya. Tapi orangnya ada loh, namanya ada di situ. Nah, kayak gini kadang-kadang saya. Iya. Tapi suaranya tadi nggak ada. Thank you Michelle. Gitu dong, langsung nyahut. Atau chat. Pak, saya lagi di mobil atau di toilet atau di mana. Tapi kan ada respon kan. Thank you Michelle. Kan kalian paham lah, kalau saya itu kadang-kadang kan cuma membuat kalian agak takut. Saya sebenarnya nggak sampai hati kok buat kalian tuh tidak lulus. Mai Lisa, ini yang agak kurus itu bukan? Mai Lisa. Oh iya betul. Bayangannya sudah ada sih, tapi pas ketika kamu buka kamera langsung. Coba buka dulu mask-nya. Itu
itu kamu dulu kalau speaking itu pasangannya selalu dengan pria ya dulu ya? Kalau di speaking itu siapa dulu pasangan kamu, Melisa? Kamu masih mute. Oh lupa, secepat itukah kau melupakan partnermu? Parah ya. Thank you Michelle. Christy. Nah ini yang menurut saya the best of the best ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya the best. That's my opinion ya. Christy, where are you now? At home? In the coffee shop? Starbucks? Where are you? Sir. Okay, good. Thank you, Christy. Janet masih kerja? Sudah pulang, Sir. Oh, sudah. Iya, biasanya kamu ada di depan meja. Ya. Ya, puji Tuhan lah sudah bisa istirahat ya. Thank you, Janet. Ya, Yosefin tadi sudah ya. Selalu saya lihat di kampus kalau saya ke kampus. Aktif nih, cewek satu ini. Helvia. Nah, ini yang saya agak lupa. Oh iya. Yes, sir. Lihat, buka dulu maskernya, Helvia. Oh iya. Thank you, Helvia. Thank you, Nggak sir. apa-apa. Kalau kelas malam itu kan kalian sebenarnya sudah jalan-jalan. Ini nggak apa-apa kalian di restoran atau apa. Yang penting kalian bertanggung jawab ya. Kalian materinya dapat ya. Nggak apa-apa. Saya selalu bilang seperti itu. Apalagi nih kelas sore. Thank you, Helvia. Oke. Nah, ini yang Gracia ini yang ikut kampus mengajar enggak? Gracia, coba buka kameranya. Iya. Kamu kemarin ikut kampus mengajar kan ya? Oh enggak ya. Kamu masih mute, Neng? Enggak, sir. Saya nggak ikut kampus mengajar, sir. Oh enggak ya. Yang ikut kampus mengajar itu siapa ya? Di kelas kalian ini ada 2 orang sepertinya. Indah dengan Yunita, sir. Oh iya, Yunita yang tadi ya. Oke. Indah. Thank you, Grace. Grace ini saya ingatnya pas bikin videonya bagus banget. Video nyanyinya itu keren. Gabriela. Banyak loh kenangan yang kalian tinggalkan di saya. Kenangan manis selalu yang saya ingat ya. Kalau kenangan pahit nggak akan saya ingat. Gabriela, iya. Gabriela ini agak mirip dengan si ini ya tadi ya. Gabriela tadi sudah saya panggil bukan? Oh, Melisa sama Gabriela yang saya mirip-miripkan apa memang mirip? Perawakannya yang mirip ya, kurus-kurusnya kali ya. Thank you, Gaby. Elvira Sarah. Mana Elvira? Elvira. Mungkin karena saya jarang ketemu kalian, tapi tadi Gaby, Elvira dengan si Michelle perawakannya agak-agak sama ya. Iya ya. Nanti kamu trio kekek lagi nanti kalau ketemu. Thank you, Elvira. Ini saya paham nih. Desak Nyoman yang dari Bali. Desak Nyoman Ratnasari. Halo, sir. Ini kalau saya bilang, kalau saya sih dalam hati saya big is beautiful. Kamu sudah kurusan ya sekarang, Neng? Masih? Ya Masih, sir. itulah ciri khas kamu, big is beautiful. Dari semester 1 saya ngajar kalian saya ingat banget itu saya marah-marahin kalian yang di lab. Masih ingat ya? Iya. Thank you, Desak. Masih, sir. Cindy Novelia. Cindy. Ada orangnya? Ada, sir. Belum buka kamera ya, Neng? Udah buka.
Oh iya, Cindy yang kayak orang Cina itu. Kamu emang asli Cina, Sunda atau suku mana sih, Neng? Cindy? Mama saya orang Batak, papanya Jawa. Oh iya, pantesan apa wajah kamu ini ya, kayak apa? Kayak putri-putri tertukar. Batak enggak, Jawa enggak. Jatuhnya malah ke Manado. Ya sorry ya, bercanda ya. Cocok kamu jadi penerima tamu di pesta-pesta nikah. Mukanya Sunda. Thank you Cindy. Angeli Kartika. Ada, Sir. Coba Angeli ngomong lagi biar kelihatan warna biru. Ini sudah Ada, Sir. Udah, Sir. Oh iya, ini yang tomboy itu ya. Oh iya, namanya sih cewek banget, makanya saya suka lupa nih. Oh, makanya nama kamu tuh nggak cocok sama penampilan. Penampilan tuh tomboyish, tapi namanya angelical banget. Pernah nggak kamu berpikir gitu, Angel? Kok nama saya tuh perempuan banget gitu, maksudnya ya kalau saya sebagai laki tuh ngelihatnya tuh cewek banget namanya, tapi tampilannya tuh cewek-cewek yang tegas, yang inilah tomboy. Ya contrary ya. Ya itu kan menurut saya, Angeli. Menurut kamu gimana? Ya gitu juga, Sir. Betul kan dia. Tapi kalau nama kamu tadi Desak, nah itu cocok lah itu. Mendesak kan dia. Bercanda ya, desak ya. Biar nggak terlalu kaku. Kalau mendesak itu kan agak kasar ya. Tapi nama desak itu enggak. Nah udah semua. Ini tadi si Sarah, Siti, ya betul. Oke, ada tadi pertanyaan dari si ini biar nggak lupa. Apa pertanyaan kamu, Bang Penil? Ya, jadi kan saya tadi pas nyari saya pengen citasi tulisan gitu kan, teori gitu Sarah. Nah, dia itu lama banget. Nah, kata Sarah itu kan kita harus cari tulisan terbaru yang pakai tulisan itu juga kan Sarah. Nah, tapi dia itu paling baru tuh cuma 2012, sedangkan ketentuan itu kan 5 tahun ke belakang ya Sarah. Itu saya harus Coba gini, biar saya share screen. Apa teorinya? Wah, saya lupa sih. Ini apa? Caranya ya adik-adik, biar saya tunjukkan biar kalian bingung. Ambil di yang saya sih lebih sering pakai itu yang Google Scholar. Apa nama itunya, Dek? Coba biar saya contohkan. Google Scholar. Kalau nggak ini Sir, saya kan kalau tulisan saya itu saya pakai translation teknik dari Pinheiro itu Sir. Tapi tulisan dia itu 2015 Sir. Oke, translation apa? Teknik. Iya, yang dikemukakan oleh Pinheiro namanya Sir. Siapa? Coba can you spell namanya? P-I-N. P-I-N. Sabar Sir. P-I-N terus H-E-I-R-O. Maksudnya apa? Pinheiro gitu tulisannya Sir. Ini nggak ada spasi? Enggak Sir, nggak ada spasi. Hero. Ya gitu. Ini H-E-I-R-O Sir. apa? H-E-I-R-O. Ini betul? Iya betul Sir. Ini betul ya? Nah coba kita cek ya. Nah ini nih Mr. Penhiro. Ini 2015 nih. Nah ya itu Sir. Ini 2015, 2006, 2015. Ini ada 2021 Pak. Tapi ini bukan translated. Ini coba dibuka ya, coba. Ada 2021 nih Bang. Nih, coba kamu kalau ini biasanya kenapa saya pilih Google Scholar itu bisa di-download. Kalau biasanya yang nggak bisa download itu abstraknya doang. Kita kan nggak bisa lihat teori di abstrak. Nih, kamu langsung ke nama kita
pinhead. Nah kalau di ini biasanya bisa jadi ke Word ya, kamu ini ke Word, kamu apa namanya itu convert ke Word, nanti kan di Word itu enak bisa search findings kan, Ctrl F, langsung ketik pinhero, nanti muncul di mana dia muncul di sini. Itu caranya. Jadi kalau di sini ada nanti yang pinhero itu, misalkan sudah kamu baca dia muncul, atau di sini kita lihat ya. Biasanya kalau penelitian yang banyak itu pinhero itu nama depannya atau nama belakang? Belakang sir kalau nggak salah sir. Iya, berarti harus tahu nama depannya pinhero. Jadi penelitian ini yang kamu ambil nanti Bang. Gampang ya. Jadi Tapi sir ini kan penelitian tentang COVID ya sir. Sedangkan saya kan maunya yang translation teknik gitu sir. tapi Emang kan di masih sini nyambung kan sir? enggak, makanya kamu cari dulu benar nggak di sini ada tentang karena di sini tadi kan lihat nih yang tahun 2000 ini saya ambil scanning saja langsung ya. Kenapa saya buka yang itu? Karena di sini lihat nih, detection technique successfully applied by translated to the market. Ini kan ada di sini pinhero. Nah, kamu bacalah nanti apakah di sini ada tentang penerjemahan, teknik penerjemahan pinhero. Bisa kamu ambil, iya kan? Ini kan meskipun ini tentang ini, tapi kan di sini kamu nanti misalkan ketemu nih. Ya, saya nggak bisa search langsung Ctrl F, ini kalimatnya pendek kecil-kecil banget kata-katanya. Sering kok kayak gitu, jadi ada hubungannya. Mereka misalnya penelitian tentang apa tapi dihubungkan dengan tekniknya si pinhero. Ini pinhero ini penerjemah atau apa? Kenapa kamu bukunya tahun berapa kamu bilang pinhero ini? 2015. Karena di situ tuh yang saya baca di tulisan dia itu tuh dia ngejelasin Oh kayak ini orangnya nih. Iya, translation teknik tuh kayak ada yang substitution gitu-gitu sir. Di situ dia ngejelasin, makanya saya pengen ambil gitu sir. Ya kamu baca dulu, makanya benar nggak di penelitiannya ini. Coba saya lihat di penelitiannya ini. Apa judul penelitiannya? Jangan-jangan dia juga mengambil ini orang loh, teorinya orang. Iya sih bisa jadi. Nanti saya coba cek lagi deh sir. Iya. Jadi saya makanya baru kenal nama ini kok. Dia ini kan dari sini PhD ini tentang ini loh dia. Nano electronic laser. Ya jangan-jangan tekniknya itu bukan penerjemahan di dunia teks sastra atau di bahasa. Jangan-jangan dia menerjemahkan aritmatis atau apa gitu loh. Oke sir, paham sir. Pasti dia mengambil teori dari sastra ini. Masa dia sih mengeluarkan teori bahasa padahal dia bukan bahasa ini. Lihat nih, Gold Nano, Colometric. Pasti kalau saya sih beropini 99% dia ambil teorinya tentang sastra. Apa tadi kamu bilang tadi ada substitution, apalagi? Coba sir, saya buka dulu sir. Ada Jangan-jangan dari Newmark, Larson atau Naida and Tabor. Bukan. Iya mungkin sir. Nanti saya coba cari sir. Iya, bukan teorinya dia itu. Makanya kamu pintar-pintar baca ya. Itu teorinya dia tuh memang teorinya. Jangan-jangan kalau kamu baca penelitian dia itu, dia merujuknya teorinya si Newmark, Larson atau Naida and Tabor, tapi dipakai di dunia kimia mungkin gitu loh. Tapi kalau kamu bilang tadi substitution, ya memang iya kan, itu kan termasuk teknik penerjemahan. Yang paling bagus menurut saya, makanya yang terbaru itu 2012 masih ya, itu masih Molina dan Albin, itu lebih spesifik ya. Dan saya juga kayaknya mau meneliti itu. Artinya masih redundant gitu, masih tumpang tindih perbedaan metode, strategi. Saya aja yang penjurusan penerjemahan magisternya masih ini nih, saya bilang saya sudah berani mengatakan itu tumpang tindih, makanya mahasiswa kadang bingung. Makanya saya sarankan kalian untuk fokus saja teori siapa yang kamu gunakan tanpa memperhatikan, saya bingung nih di si teorinya
si Newmark kan ada literal juga, tapi di Semolina juga ada literal. Mana yang saya pakai? Ya kamu pakai teori siapa? Jangan bingung-bingung, paham nggak? Paham, Ya. Sir. Ya kamu cari dulu ya, cari tahu ya. Paham nggak? Ini saya itunya kayaknya internetnya koneksinya lemah. Sudah dengar? Sudah, Sir. Sepertinya bukan teorinya si tadi, si Pinheiro ya. Tapi kamu pastikan nanti ya Bang ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? No? Ya. Bersiap-siap di kalian nanti minggu depan siapa yang mau saya cek atau kita bahas bareng-bareng outline proposalnya ya. Yeah, before we end this meeting for this evening, I need Angeli to lead our prayer, please. Mau agama apapun kamu, cuman saya minta kamu tetap lead us, ya. Menurut keyakinan kami, yang pengikutnya menurut keyakinan kami. Jadi nggak ada di sini saya pilih Kristen, enggak, no, ya. Silakan. Yes, sir. Let's pray together. Dear Lord, thank you for loving all of us with good health so we can study today in great spirit. Today is a great learning experience for all of us. Please make the things that I know how to be useful and something we will remember and implement in daily life. Thank you for allowing us to learning something new. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Guys, thank you so much. I love you all. I'll see you next week. Bye. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Kalian bisa Thank leave you, ya. sir. God bless you.